materi yang Ibu kasih ke kamu, itu ada materi pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6. Pertemuan ke-7-nya tidak ada karena kita mau latihan soal yang dikumpul. Terus ke-8 kita UTS, ke-9 kita mulai lagi. Nah, sama nanti materi ke-15 itu Ibu kosongin karena kita quiz. Terus terakhir UAS. 16 minggu totalnya. Jadi ini lebih banyak 2 minggu dibandingin yang semester lalu. Semester lalu itu kan karena mulainya juga sudah telat banget, makanya jadi dipersingkat. Jadi kalau ini sama seperti kelas reguler, ya. Kita mulai ya. Jadi kalian kalau mau tanya bisa langsung tanya aja. Bentar Ibu nyalahin ininya aja deh biar kelihatan. Nah, kita mulai yang pertama. Ini adalah tentang kewajiban lancar. Tadi Ibu udah bilang, kita akan bahas tentang sisi sebelah kanan. Sebelah kanan itu ada utang. Nah, utang yang kita bahas di sini adalah utang jangka pendek atau utang lancar. Ya. Jadi, utang itu kita bedakan jadi 2. Ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Nah, yang menentukan dia masuk jangka pendek atau jangka panjang, itu kita lihat dari periode waktunya. Jadi kalau jangka pendek sama seperti aset lancar, umurnya kurang dari 1 tahun. Kalau jangka panjang berarti asumsinya umurnya lebih dari 1 tahun. Jadi utang dibedakan jadi 2, ada utang jangka pendek, yaitu kewajiban yang akan dibayar dari aset lancar dan jatuh tempo dalam waktu singkat. Biasanya kurang dari 1 tahun. Jadi dia bilang, itu utang yang akan dibayarkan dengan aset lancar dan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Jadi dia dibayarnya pakai aset lancar. Aset lancar di sini apa? Berarti berupa uang cash. Ya. Tapi ada juga utang dibayar pakai utang. Jadi itu yang kalau kita utang usaha nanti ditutupnya pakai utang wesel. Itu juga bisa terjadi. Tapi wesel di sini tetap masuknya wesel jangka pendek atau wesel lancar, ya. Terus yang kedua itu adalah utang jangka panjang. Berarti utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Contoh misalnya kredit berjangka untuk beli gedung itu bisa sampai 30 tahun. Kita KPR rumah bisa sampai 25 tahun. Malah pemerintah kalau sekarang ini kan sudah menerbitkan ORI dengan jangka waktu yang lebih pendek. Ada yang cuma 3 tahun, ada yang 5 tahun. Kalau dulu negara tuh nerbitin ORI, obligasi Republik Indonesia atau sekarang biasa disebut sukuk. Nah, itu dulu bisa sampai 25 tahun juga, ya. Cuma bunganya setiap tahun dibayar. Terus kita lihat lagi, nah sekarang apa aja sih yang termasuk utang lancar? Yang termasuk utang lancar itu udah pasti utang usaha, ya. Itu utang usaha itu terjadi karena pembelian barang atau perlengkapan secara kredit. Nah, karena ada pembelian barang secara kredit, biasanya pemasok atau supplier itu akan mengirimkan faktur yang menentukan jumlah yang terhutang atas barang atau jasa yang mereka berikan kepada perusahaan. Ya, jadi utang usaha itu muncul karena pembelian barang dagang secara kredit, barang dagang ataupun perlengkapan. Ya. Nah, terus kapan waktu kredit dimulai? Itu terhitung dari tanggal yang tercantum di dalam faktur. Sekarang contoh, misalnya dibeli barang dagang secara kredit sebesar 8.400.000. Ibu akan membuat jurnal persediaan atau pembelian kreditnya utang usaha sebesar 8.400.000. Terus nanti kalau dibayar jurnalnya utang usaha pada kas sebesar 8.400.000. Sampai sini ada yang mau tanya? Bisa? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Sekarang Ibu tanya. Kapan kita harus menjurnal persediaan barang terhadap utang usaha? Atau kapan kita harus menjurnal pembelian kreditnya utang usaha? Kalau metodenya apa?
Ada yang bisa jawab? Ayo, Ibu kemarin udah ajarin waktu pengantar 1 di di perusahaan dagang. Vivo ya, Bu? Enggak, enggak Bukan. itu. Sebelum Vivo-nya. Metode pencatatan persediaannya itu ada 2. Yang perpetual itu ya, Bu? Perpetual. Ya, betul. Perpetual sama periodik. Ya. Jadi kapan kita menjurnalnya persediaan barang pada utang usaha? Kalau pakai metode apa? Perpetual. Perpetual, Bu. Perpetual. Betul. Ingat ya, perpetual itu pakai persediaan. Tapi kalau kita pakai metode periodik atau metode fisik, kita pakai jurnalnya pembelian. Pembelian pada utang usaha. Saat dilunasin jurnalnya sama utang usaha pada kas. Oke, kita lanjut lagi. Nah, selain utang usaha, nomor 2 yang termasuk sebagai utang lancar, itu adalah bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Ya. Utang jangka panjang sering dilunasi dengan serangkaian pembayaran cicilan secara berkala. Cicilan yang akan dibayar dalam periode 1 tahun harus dicantumkan di laporan posisi keuangan sebagai kewajiban jangka pendek, dan cicilan yang masih tersisa tetap dicantumkan sebagai kewajiban jangka panjang. Pengubahan ini tidak diperlukan ayat jurnal karena kewajiban tersebut hanya disajikan dalam bagian yang berbeda pada posisi keuangan. Jadi kita lihat, pada saat kita punya utang, misalnya lebih dari 1 tahun, umurnya 3 tahun lah. 3 tahun berarti utang itu adalah utang jangka panjang. Tapi apabila utang itu yang jangka panjang dengan berlalunya waktu, kan umurnya semakin cepat dekat jatuh tempo kan. Dengan berlalunya waktu, apabila dia akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, maka yang utang jangka panjang itu kita tinggal pindahin tempatnya ke utang lancar. Jadi dia masuk dalam utang lancar. Nah, perpindahan dari utang jangka panjang ke utang lancar itu nggak perlu di jurnal karena dia tinggal pindah posisi dalam bagian yang sama, unit yang sama, itu bagian utang. Ya, kita lihat contohnya. Sebuah perusahaan menerima kredit 3 tahun sebesar 20 juta. Dari jumlah 20 juta tersebut, 5 juta diantaranya harus dilunasi dalam tempo 12 bulan. Nah, berarti nanti di laporan posisi keuangannya, ini akan kita pisahin seperti ini. Kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar, Ibu akan tulis bagian yang lancar dari utang jangka panjang 5 juta, sedangkan yang kewajiban jangka panjangnya itu jumlahnya pertama kan 20 juta. Terus yang akan jatuh tempo, yang akan kita masukin ke kewajiban lancar, ini yang 5 juta. Jadi sisanya yang 15 juta tetap ada di kewajiban jangka panjang. Yang mau jatuh tempo dalam 1 tahun, pindahin ke kewajiban jangka pendek. Terus ini ketuker tempatnya. Oke. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah wesel bayar jangka pendek. Wesel bayar ada 2, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Sama, periodenya tergantung dari, masuk ke jangka pendek atau jangka panjang tergantung dari periodenya. Kalau dia kurang dari 1 tahun, berarti dia masuk sebagai jangka pendek. Kalau dia lebih dari 1 tahun, jangka panjang. Promise atau wesel, jadi sama nih, wesel atau promise itu sama aja. Itu adalah janji tertulis dan bertanda tangan untuk membayar utang yang diterbitkan pada saat perusahaan membeli barang dagang atau aset lainnya, bisa juga diterbitkan kepada kreditor sebagai utang usaha sebelumnya. Ya, jadi yang tadi Ibu bilang, utang dibayar pakai utang. Kita lihat di sini contohnya, PT Sinar Abadi menerbitkan wesel berjangka 90 hari, bunganya 12%, nilainya 1 juta, tertanggal 1 Agustus 2022 kepada PT Mentari
untuk menutupi utang usahanya yang telah jatuh tempo. Jadi kita lihat, di sini sebenarnya udah ada muncul utang usaha. Tapi utang usaha itu pada saat jatuh tempo, dia nggak bisa bayar. Jadi sama pihak supplier itu diminta buat perjanjian. Nah, surat perjanjian yang dibuat itu namanya wesel. Ya, jadi weselnya satu. Tinggal tergantung siapa yang mencatat. Kalau yang punya utang yang nyatet, maka dia akan mencatatnya wesel bayar. Tapi kalau yang punya tagihan, maka dia nyebutnya wesel tagih. Ya, jadi pada saat si PT Sinar Abadi menulis surat pernyataan bahwa dia hutang, dan surat itu nanti akan dipegang oleh PT Mentari, maka pada saat diserahkan kita harus hapus utang usahanya. Jadi PT Sinar Abadi, utang usahanya dihapus. Jadi dianggap utang usahanya sudah lunas, sudah tidak ada. Yang muncul sekarang utang wesel. Terus pada saat 90 hari kemudian dia jatuh tempo, berarti kita akan bayar. Wesel bayarnya dibayar di debit, karena ini wesel berarti ada bunganya. Beban bunga, kreditnya kas. Beban bunga selalu hitungnya dari pokok kali hari kali persen. Nah, Ibu biasanya kalau hari selalu pakai 360, karena kalau kita pakai 365 hasilnya jelek, pecahan. Ya, jadi Ibu selalu menghitungnya pakai 360. Jadi yang kita bayar nanti adalah 1.030.000. Terus kita lihat lagi berikutnya. Nah, ini Ibu bikin dari dua sisi. Wesel Ibu bikin dari dua sisi. Tanggal 1 Mei, PT ABC membeli barang dagang seharga 10.000 secara kredit dari PT Indah dengan syarat 2/10, N/30, HPP-nya 7.500. Berarti kita lihat metodenya apa nih? Perpetual. Metode pencatatannya apa? Periodik ya, Bu. Apa? Perpetual. 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 Karena ini lihatnya bukan di sini. Lihatnya di sini. Lihatnya dari apa? HPP. Ya, perpetual ada HPP. Pada saat dia pada saat dia jual, jurnalnya ada dua. Piutang pada penjualan, HPP pada persediaan. Sedangkan kalau periodik, jurnalnya cuma satu, piutang pada penjualan aja, nggak ada jurnal kedua. Karena di soal dikasih tahu ada HPP, berarti itu artinya dia pakai perpetual. Karena pakai perpetual, maka Ibu jurnalnya, misalnya persediaan barang, kreditnya utang usaha sebesar 10.000. Nah, sekarang si perusahaan, si penjual, dia akan menjurnal piutang pada penjualan 10.000, HPP pada persediaan 7.500. Terus kita lihat lagi, kita baca. Ini apa artinya? 2/10 N/30. Wina, apa artinya? Artinya dia dapat duanya itu 2% ya, Bu? Iya, betul. Persen 10-nya itu kalau dibayarnya itu 10 hari gitu. Gimana sih? Iya, betul. Gitu. Bayarnya 10 hari. 30-nya tuh net ini aja tuh temponya. Ya. Jadi bacanya dari belakang. Jangka waktu kredit itu 30 hari. Tapi kalau dia bisa bayar dalam waktu 10 hari, dia dikasih diskon 2%. Ya. Sekarang kita lihat. Berarti dia kan waktu kreditnya 30 hari. Nah, ini betul nih. Tanggal 1 ke tanggal 31. PT ABC menerbitkan promes senilai 10.000, 12%, 60 hari kepada PT Indah. Artinya apa? Artinya utang usaha yang ini nggak bisa dibayar. Dia bayarnya pakai utang lagi, pakai wesel. Makanya jurnalnya adalah, yang tadi Ibu bilang, utang usahanya harus kita hapus, pindahin ke debat. Munculnya sekarang utang wesel atau wesel bayar. Nah, si penjual juga sama. Piutangnya harus dihapus, piutangnya harus kita kreditin supaya saldonya jadi 0.
munculnya sekarang wesel tagih sebesar 10.000. Terus 60 hari kemudian dibayar. PT ABC melunasi utang beserta bunganya, sama yang tadi Ibu bilang, selalu pokok kali persen kali hari. Berarti wesel bayar 10.000, bunganya 200, kreditnya kas yang dibayar sebesar 10.200. Nah, si penjual dia terima kas 10.200. Kalau yang di sini 200-nya disebut beban bunga, si penjual maka mencatatnya pendapatan bunga, kreditnya wesel tagih. Sampai sini ada yang mau tanya? Bisa? Kalau bisa Ibu lanjut. Ibu. Bisa ya? Bu Yeti. Ya. Berarti kalau misalkan dia bisa bayar, nggak nerbitin wesel itu, berarti dia bayarnya cuma utangnya aja kan, nggak pakai bunga. Itu ada bunganya karena wesel. Oh. Yang Ibu bilang, intinya kan nggak ada. Wesel itu kan ada dua. Ingat nggak semester lalu? Ada wesel berbunga, ada wesel tidak berbunga. Wesel berbunga berarti bunganya dibayar di belakang, jadi saat jatuh tempo, bayar pokok plus bunga nih. Itu namanya wesel berbunga. Sedangkan wesel tidak berbunga, apa wesel tidak berbunga? Bunganya dipotong di depan, di muka. Iya, bunganya dipotong di depan. Jadi uang yang didapat itu didiskon, makanya namanya diskonto. Didiskontokan. Ya, ntar juga kita belajar kok. Oke ya, bisa ya sampai sini? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Walaupun persyaratannya bervariasi, banyak bank mau menerima wesel berbunga dari para peminjam. Contoh, pada tanggal 19 September, PT Permata Surya meminjam uang 400 juta dari Bank Cipta Karya dengan menerbitkan wesel berbunga 15%, jangka waktu 90 hari kepada bank tersebut. Jurnalnya, kas, kreditnya, wesel bayar, 400 juta. Nanti saat kita jatuh tempo, kita akan catat atau jurnal itu wesel bayar 400 juta, wesel bayar 400 juta, beban bunganya 15 juta, kreditnya 415 juta. Ya. Menurut kamu bisa nggak sih? Perusahaan pernah nggak pinjam, siapa yang bagian funding, misalnya pinjam uang, terus nggak pakai jaminan ke bank, terus bisa dapat uang? Nggak ada kayaknya, Bu, ya. Ada jaminan, Bu. Jaminan ya. Aja minjem ke bank ada jaminan, Bu. Pinjam ke bank ada jaminan ya. Terus Iya, kenapa? Atau ada yang lain? Coba siapa tahu ada, kita discuss. Kalau minjem kooperasi itu nggak ada jaminan, Bu. Karena kalau kamu anggota, kalau nggak anggota juga nggak dikasih. Iya, Bu. Ayo, ada nggak yang lain? Ke bank ya, kita bicaranya ke bank. Ada yang mungkin di kantor misalnya pernah itu Mayora pinjam ke bank mana? Pasti pinjamnya ke bank Mayora juga ya. Karyawan minjem ke Bank Mayora, Bu. Karyawan pinjam ke bank Mayora. Iya, itu nggak ada jaminan kayaknya, Bu. Tapi Enggak ya, bisa ya. Iya. Jadi, oke. Jadi teksnya gini ya. Di sini, ini bukan Ibu ngarang, ini dari buku teksnya. Buku teksnya bilang seperti ini. Jadi walaupun syaratnya bervariasi, banyak bank mau menerima mau menerima wesel berbunga dari para peminjam. Cuma kalau kita kaji lagi, nggak mungkin. Misalnya Ibu tiba-tiba datang ke Bank Mayora, Ibu bawa kertas, bawa materai, Ibu mau pinjam uang dong 400
juta, nih, Ibu bikin dah suratnya, Ibu tempelin materainya. Kalau perlu nggak 1, 3 Ibu tempelin. Nggak bakalan dikasih, ya kan? Nah, terus kenapa di buku bisa muncul tulisan seperti ini, gitu? Itu kan pasti ada, ini maksudnya untuk apa? Gitu. Nah, jadi, yang tadi Ariana bilang bahwa kalau karyawan pinjem nggak pakai jaminan, Bu, kalau ke Bank Mayora. Betul. Jadi maksud Ibu mau jelasin seperti ini. Nggak mungkin bank mau pinjemin uangnya kepada pihak lain tanpa jaminan. Ada jaminan aja, biasanya yang di ACC cuma 70%. Ini nggak ada jaminan, jadi nggak mungkin. Nah, terus kenapa bisa muncul teori seperti ini? Nah, ini muncul kalau Ibu kaji ya, ini muncul kalau kondisinya ini adalah di grup perusahaan. Jadi sama seperti Mayora, rata-rata konglomerat itu kan bisnisnya menggurita. Jadi dia bisnisnya nggak cuma satu sektor aja, hampir semua sektor dia masuk. Contoh misalnya Sinarmas, ya Sinarmas bisnisnya banyak, ada minyak, sawit, ada kertas, pabrik buku, ada bank, ada sekolah, ada perumahan, ada asuransi, jadi banyak banget. Ya, nah menurut kamu sama nih seperti ini. Kalau misalnya perumahannya misalnya mau melakukan pembebasan lahan, otomatis kan butuh uang dalam jumlah banyak. Nah kira-kira perumahannya Sinarmas, misalnya Duta Pertiwi atau Banjar Wijaya mau pelebaran lagi. Terus menurut kamu kira-kira dia pinjam uangnya kemana? Apakah dia pinjam misalnya ke Bank BNI atau ke BCA atau ke Mayora atau ke banknya sendiri? Ke banknya sendiri. Banknya sendiri. Pasti ke banknya sendiri. Nah kalau ke banknya sendiri, apakah perlu jaminan? Nggak perlu. Ya kan? Yang mereka perlukan adalah catatan aja, bukti bahwa properti pinjam uang ke bagian bank. Jadi seperti itu. Ya, jadi Ibu bilang ini hanya berlaku untuk grup. Sama seperti tadi Mariana bilang, karyawan boleh pinjam ke bank yang ada di grup. Tapi kalau karyawan pinjam ke BCA, ya tetap harus pakai jaminan. Jadi paham ya, maksudnya seperti itu. Jadi saat jatuh tempo, kita tinggal bayar, wesel beban bunga, kreditnya kas. Berikutnya lagi, nah ini, kadang peminjam akan menerbitkan promes yang didiskontokan kepada kreditor, bukan wesel berbunga. Promes semacam ini tidak membayar bunga secara eksplisit, namun sebenarnya jumlah nominal telah dikurangkan dengan bunga yang namanya diskonto atau diskon. Tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung tingkat diskonto, itu disebut tingkat diskonto, sedangkan hasil yang diperoleh itu namanya prosit. Kita lihat, tanggal 10 Agustus, PT Eka Karsa menerbitkan promis 90 hari, nilainya 20 juta untuk Bank Nusa Bakti. Tingkat diskontonya 15%. Cara ngitungnya sama seperti bunga, ya. Jadi diskonto sama bunga itu sebenarnya sama. Cuma kalau diskonto, yaitu yang Ibu bilang, terimanya lebih sedikit karena dia sudah didiskon. Jadi 20 juta kali 90 hari, dikali rate diskontonya 15%. Itu besarnya 750. Nah, jadi dengan demikian, proset atau hasil diskonto yang diperoleh bukan 20 juta, tapi cuma 19.250 karena diskontonya dipotong di awal beban bunganya. Jadi kas yang diperoleh hanya 19.250, beban bunganya 750, utang weselnya 20 juta. Saat jatuh tempo, dia udah nggak perlu bayar bunga lagi. Jadi wesel bayar, kreditnya kas sebesar 20 juta. Makanya ini kadang disebut wesel tidak berbunga. Karena saat jatuh tempo bayarnya hanya pokoknya aja. Bisa? Bisa, Bu. Saya. Bu, Ya. Aku mau nanya, sebenarnya untuk wesel berbunga sama wesel tidak berbunga, kita lebih untungnya tuh memakai apa sih, Bu? Wesel berbunga atau wesel tidak berbunga, Bu?
menurut Sheila yang mana? Wesel tidak berbunga bukan ya Bu? Wesel tidak berbunga. Bukannya kalau ibu sih lebih suka wesel berbunga. Jadi uangnya kita pakai dulu, kita puterin dulu, baru nanti kita tinggal bayar pokok sama bunga. Tapi kalau di awal, berarti ini kan kamu uangnya baru dapat, bunganya udah dibayar duluan. Ya kan? Kalau kamu perlu modal usaha, kalau ini kan harusnya kamu dapatnya 20 juta kalau wesel berbunga. Nah, tapi kalau pakai diskonto tidak berbunga, uangnya kamu dapat cuma 19 juta 250. Jadi 750-nya nggak bisa diputerin. Bisa ya, salah? Iya bisa Bu. Ini sebenarnya sama kayak peminjaman kayak KTA yang kita nggak sih? Iya, betul. Betul. Gitu, tapi yang kita terima bukan 300. Udah dipotong gitu. Iya, betul. Makanya kalau ini Ibu selalu bilangnya, ini pinjamnya sama rentenir nih. Duitnya belum dipakai, bunganya udah dibayar. Ya, jadi biasanya yang kita lakukan dalam usaha atau segala macam, itu mereka lebih cocok pakai yang berbunga di belakang. Jadi pinjam nanti bunga bayarnya sekalian. Atau kalau misalnya pinjamannya jangka panjang, misalnya pinjamannya 5 tahun atau pinjamannya 20 tahun, apa iya kita bayar bunganya nanti sekalian setelah 20 tahun? Enggak, ya. Kalau jangka panjang melebihi beberapa tahun, biasanya bunganya tetap dibayar setiap tahun. Kalaupun kita jangka panjang pokoknya, itu pokoknya aja yang dibayar nanti 20 tahun misalnya, tapi bunganya tetap dicicil setiap tahun. Tapi nggak sekaligus seperti ini dipotong bunganya secara keseluruhan di awal. Tapi kalau yang itu, yang tadi Ibu bilang beberapa tahun, itu bunganya dicicil tiap tahun. Atau ada juga kayak misalnya sukuk atau ori tadi, obligasi negara. Misalnya Ibu beli obligasi, jangka waktunya 5 tahun. Nah, Ibu beli nih ke negara, misalnya obligasinya yang sekarang lagi keluar, besok tanggal 18. Tanggal 18 itu keluar, 18, apa tanggal 23 lah, Ibu lupa. Pokoknya minggu besok lah. Itu keluar yang ori SR 018. Jadi, ori itu atau sukuknya itu jangka waktunya ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Anggaplah Ibu misalnya beli yang 3 tahun. Nah, itu bukan berarti Ibu pinjemin uang ke negara, misalnya 100 juta, terus nanti negara bayar kita, karena tadi bunganya 6, kalau yang 3 tahun itu 6,24. Kalau yang 5 tahun 6,5. Ya. Jadi bukannya berarti Ibu pinjemin 3 tahun, nanti 3 tahun kemudian Ibu dapat pokok plus bunga 3 tahun. Enggak. Bunganya tetap dibayar. Ya, kalau kuponnya misalnya dibayar tiap bulan Ibu akan dapat bunga. Tiap bulan bunganya dibayar, tiap bulan bunganya dibayar. Tapi pokoknya nanti dibayar 3 tahun kemudian. Atau kalau di obligasi itu atau di sukuk tadi bilang bunganya dibayar tiap 3 bulan, berarti Ibu akan dapat bunganya 3 bulan sekali. Tapi pokoknya tetap dibayar sesuai dengan perjanjian waktunya. Jadi seperti itu. Bisa? Bisa, Bu. Kenapa, Shell? Enggak Bu, ini kalau obligasi itu beda sama deposito ya Bu ya? Obligasi sama apa? Deposito yang kita nabung deposito tuh tiap bulan kan kita tinggal pilih bisa mau dibayar bunganya tiap bulan atau yang atau 6 bulan gitu ya. Deposito kan bisa sebulan. Kalau deposito kan perjanjiannya cuma 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Kalau obligasi itu pasti lebih dari 1 tahun.
Bisa Sela. Iya. Nanti kita belajar obligasi setelah UTS. Oke, Bu. Ya. Oke, Ibu lanjut. Sekarang ilustrasi. Nih Ibu mau kasih lihat contoh yang tadi Sheila tanya. Lebih baik pakai yang mana? Pakai yang tingkat bunga atau pakai yang diskonto? Ya. Nih, pada tanggal 1 Juli, Salon Mahkota meminjam uang dari Bank Dana dengan menerbitkan wesel 60 hari, nilai nominalnya 60 juta. Hitung hasil dari wesel bayar, diasumsikan kalau kita pakai bunga 6%, atau hitung berapa hasil yang diterima dari wesel bayar, kalau asumsinya wesel bayar itu didiskonto pada tingkat bunga 6%. Jadi yang atas itu, ini wesel berbunga. Jadi di jatuh tempo, bunganya dibayar saat jatuh tempo. Maka pada tanggal 1 Juli, uang yang dia terima adalah utuh 60 juta. Tapi kalau kita pakai tingkat diskonto atau wesel tidak berbunga, berarti uang yang diterima pada saat kita pinjam 1 Juli, itu kita terimanya hanya 59 juta 400. Jadi kita kurangin dengan tingkat diskontonya, 60 juta kali 6% kali 60 per 360. Itu 600.000. Jadi 60 juta dikurang 600.000, uang yang diterima hanya 59 juta 400. Kita ya. Berikutnya, ada yang disebut kewajiban kontingent. Apa sih kewajiban kontingent? Kewajiban kontingent itu suatu transaksi atau sejumlah transaksi yang terjadi di masa lalu. Transaksinya sudah terjadi, tapi menimbulkan kewajiban jika kejadian tertentu terjadi di masa depan. Liabilitas potensial ini yang disebut liabilitas kontingensi. Untuk menentukan apakah dia termasuk liabilitas potensial tersebut, ini ada dua, ya. Jadi liabilitas potensial ini ada dua. Ada yang disebut liabilitas bisa diestimasi atau liabilitas kontingensi. Kita lihat ini, ya, liabilitas diestimasi. Liabilitas yang bisa diestimasi itu biasa kita sebut provisi. Jadi ini biasanya liabilitas diestimasi atau provisi ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menjual barangnya dengan membeli garansi. Otomatis perusahaan apa yang menjual dengan garansi? Elektronik biasanya. Kendaraan ya, Bu? Elektronik bisa, kendaraan kan biasanya memang ada sih garansi spare part untuk misalnya 3 tahun pertama untuk komponen apanya seperti itu, ya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan penjualan dengan garansi, berarti mereka punya yang disebut dengan kewajiban kontingent, yaitu kewajiban yang akan muncul jika terjadi komplain dari klien pada saat masa garansi. Ya, jadi kita lihat di sini. Nah, ini ada dua, ada yang bisa diestimasi, ada yang tidak bisa diestimasi. Nah, yang bisa diestimasi, namanya juga diestimasi ya, berarti jumlah sama waktunya kapan itu nggak pasti, tergantung kerusakan dari barang yang dibawa. Tapi biasanya ini sama seperti piutang, kita bisa estimasi kira-kira berapa sih dari penjualan itu yang melakukan klaim pada masa garansi. Ya, jadi biasanya antar perusahaan pasti berbeda karena itu adalah kebijakan perusahaan. Kita lihat di sini selama bulan Juni perusahaan menjual produk seharga misalnya 60 juta, memiliki garansi 36 bulan. Pengalaman menunjukkan bahwa rata-rata dari barang yang dijual ini itu akan mengalami kerusakan 5%. Berarti kita harus bikin cadangan untuk mengcover dari penjualan yang 60 juta ini kalau ada nanti yang ngeklaim pada saat garansi. Jadi Ibu cadangin 5% kali 60 juta, 3 juta. Nah, jurnalnya apa? Sama seperti piutang. Beban produk garansi, kreditnya provisi atau cadangan untuk produk garansi. Kalau piutang kemarin kan beban piutang tidak tertagih, cadangan piutang tidak tertagih. Ini juga sama, beban produk garansi,
provisi atau cadangan untuk produk garansi. Kita udah anggarin dari penjualan bulan Juni sebesar 60 juta akan kita anggarin. Kita lihat lagi. Jika seorang pelanggan meminta penggantian suatu komponen, misalnya senilai 200.000 pada tanggal 16 Agustus, maka kita tinggal pakai cadangan tadi sebesar 200.000, kita ambil perlengkapan untuk mengganti komponen yang rusak. Nah, yang kedua, ini yang disebut liabilitas kontingensi. Ini dasarnya ada di PSAK nomor 57. Nah, kewajiban kini yang timbul sebagai akibat atau peristiwa masa lalu, tapi tidak diakui. Jadi yang kedua ini perusahaan tidak punya tanggung jawab untuk mengganti kalau suatu kejadian muncul. Ya, sekarang kenapa kondisinya seperti ini? Kita lihat contohnya. Sebuah resort ski itu dituntut atas adanya kecelakaan yang dialami oleh pengunjung. Dalam kebanyakan kasus pengadilan, menemukan bahwa pengunjung bisa menerima resiko terjadinya kecelakaan pada saat melakukan kegiatan. Jadi, resort ski tidak memiliki kewajiban atas terjadinya kecelakaan. Dalam kasus ini, itu pengungkapan dalam catatan laporan keuangan juga tidak diperlukan. Jadi, kalau kondisi yang kedua, kondisi pertama tadi adalah kalau kita menjual produknya, ada produk di mana produk itu kita sudah garansikan, kita sudah kasih mereka waktu bahwa kalau dalam masa segini produk itu rusak, kita akan ganti. Nah, itu kita bisa estimasi berapa jumlahnya, walaupun tidak pasti jumlahnya ya, makanya masih perkiraan, estimasi atau cadangan. Nah, kondisi kedua, itu bukannya dalam arti kita jual produk seperti itu. Jadi misalnya di sini dikasih contoh resort ski, atau Ibu kasih contoh lagi, misalnya kalau kita main ke Dufan, untuk arena-arena tertentu, itu kan ada larangan buat pengunjung, misalnya Ibu mau naik halilintar. Sebelum Ibu naik halilintar, itu tuh pasti ada petunjuk bahwa orang yang punya sakit jantung nggak boleh naik. Atau anak di bawah 12 tahun nggak boleh naik. Jadi kondisinya seperti itu. Di situ udah dikasih tahu bahwa kalau kamu punya sakit jantung, ya jangan naik. Kalau kamu naik dan terjadi kecelakaan, pihak Dufan nggak tanggung jawab karena dia udah kasih tahu. Nah, jadi kalau Ibu nekat ikut naik dan terjadi kecelakaan atau Ibu kena serangan jantung, ya pihak Dufan nggak usah tanggung jawab. Itu adalah suatu kondisi di mana orang sebenarnya sudah menerima resiko yang akan terjadi kalau dia tetap melakukan kegiatan tersebut. Nah, sama resort ski ini juga orang kalau mau main ski ya berarti dia udah harus terima kejadian. Kalau misalnya nanti jatuh, terus misalnya patah, atau misalnya mungkin kondisinya lebih parah dari itu gitu loh. Jadi kamu berani main, ya berarti kamu harus terima resiko yang kemungkinan bisa terjadi. Dan itu tidak menjadi tanggung jawab perusahaan. Bisa ya bedain? Sampai sini ada yang mau tanya? Gak ada? Lanjut, Bu. Oke, Ibu lanjut. Sekarang analisis dan interpretasi keuangannya, ya. Jadi kita bicarakan dari tadi adalah tentang utang jangka pendek. Utang jangka pendek itu ada rasio yang kita pakai untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Itu yang disebut dengan rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu ada 3 untuk mengukurnya. Bisa pakai working capital, bisa pakai current ratio, bisa pakai quick ratio. Ya, jadi kalau working capital atau modal kerja ini yang disebut modal kerja itu apa sih? Kan pasti perusahaan pasti sering tuh modal kerja. Nah, yang sebenarnya yang disebut modal kerja itu adalah jumlah aset lancar yang dimiliki perusahaan dikurangin utang lancarnya. Nah, selisihnya itu yang disebut modal kerja.
Terus rasio lancar. Rasio lancar itu apa sih? Kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya. Makanya kita lihat di sini yang dibandingkan adalah aset lancar dibagi dengan utang lancar. Yang ketiga itu quick ratio, rasio cepat. Karena di sini disebut rasio cepat, sedangkan aset lancar itu kan komponennya bisa ada kas, ada piutang, ada persediaan, atau ada aset lancar lainnya. Nah, di sini karena dia sebutnya quick, cepat, makanya kita akan keluarin aset-aset yang tidak terlalu cepat. Jadi yang kita butuhkan hanya aset yang cepat aja, yang cepat jadi uang. Nah, contohnya apa? Ya otomatis kas dan piutang. Kalau persediaan kan asumsinya kalau dia dijual muncul piutang, piutang ditagih baru muncul kas. Jadi tahapannya masih lebih panjang. Jadi kalau kita bicara tentang quick ratio, yang kita pakai cuma kas dan piutang. Sekarang Ibu punya ilustrasi nih. Ini ada dua perusahaan, ada Telkom, ada Indosat. Ya. Aset lancarnya terdiri dari kas, piutang, persediaan, dan aset lancar lainnya. Dengan total aset lancar, Telkom itu sebesar 47.701. Sedangkan Indosat sebesar 8.073. Liabilities jangka pendek atau utang lancarnya, Telkom itu 39.674. Sedangkan Indosat 19.086. Berarti kalau kita bicara, kita mau ngukur nih, perusahaan ini mampu nggak sih bayar utang jangka pendeknya? Sekarang kita lihat dari modal kerjanya berapa. Modal kerja PT Telkom itu adalah aset lancar dikurangin utang lancar. Ternyata modal kerjanya masih positif, tapi 8.027. Nah, gimana dengan Indosat? Indosat itu aset lancarnya 8.000, utangnya 19.000. Berarti modalnya atau modal lancarnya, working capitalnya minus 11.013. Terus rasio lancar. Rasio lancar tadi aset lancar dibagi utang lancar. Kita lihat dari rasio lancarnya. Rasio lancar, aset lancar 47701 dibagi 39674. Hasilnya 1,2. Sedangkan yang ini, Indosat, 8.073 dibagi 19.086, hasilnya 0,42. Sekarang kita lihat lagi rasio cepat. Rasio cepat itu artinya dapatnya kas sama piutang dibagi dengan total kewajiban 0,94. Indosat kas dan utang dibagi total utang hasilnya 0,24. Nah, artinya kita lihat rasio lancar ini artinya bahwa 1,2 aset, setiap 1,2 aset itu akan dipakai untuk menjamin utang sebanyak 1. Jadi, kalau asumsinya krediturnya kita minta utangnya dibayar, PT Telkom sanggup nggak bayarnya? Sanggup, karena asetnya dia pasti lebih banyak dibandingin utangnya. Utangnya 1, asetnya 1,2. Kalau Indosat nggak sanggup. Artinya asetnya cuma 42, utangnya 100. Berarti kalau ditagih tidak sanggup. Berarti ini tidak liquid. Kemungkinan tidak bisa bayar utang. Nah, terus rasio cepat. Kalau misalnya ditagih nih barengan, semua utangnya harus jatuh tempo. PT Telkom juga nggak bisa bayar. Dia hanya sanggup bayar sebesar 94% dari utangnya. Sedangkan Indosat itu hanya sanggup bayar 24% dari utangnya. Menurut kamu, bagus mana? Telkom sama Indosat? Telkom. Telkom. Oke. Sekarang Ibu tanya lagi. Kalau Telkom 1,2 ya, rasio lancarnya kan 1,2. Kalau utangnya ditagih, nih. Utangnya ditagih semua. Telkomnya masih bisa berjalan nggak? Masih. Masih bisa usaha nggak? Masih operasionalnya masih berjalan nggak? Masih. Ya benar. Masih. Dia benar
bisa bayar utang karena utangnya dia 1, modalnya dia 1, asetnya dia 1,2. Jadi dia masih ada sisa 20%. Cuma 20% bisa menjalankan usaha enggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, nggak cukup. Nggak cukup. Jadi dia bisa bayar, tapi habis itu perusahaannya juga udahan, nggak bisa lanjut. Kalau Indosat mah benar-benar nggak bisa bayar. Makanya ada standar yang bilang bahwa rasio lancar itu sebaiknya adalah minimalnya 2, sebaiknya 2. Jadi asumsinya kalau ditagih dia masih punya sisa 1. Jadi 2:1. Asetnya 2, utangnya 1. Kalau utangnya disuruh bayar, dia masih punya dana 1 untuk operasional. Jadi perusahaan masih bisa berjalan terus. Ya. Standarnya 50% ya, Bu? Iya, standarnya 50%. Tapi tergantung sektornya ya, Andri. Nggak bisa kita semuanya samain. Standarnya 50%. Jadi tergantung. Jadi kita harus lihat dengan rata-rata industri atau perusahaan kompetitor kita. Kurang lebih untuk industri yang sama, itu kisarannya di berapa. Jadi kalau kita lihat misalnya nanti kita mau bandingin Mayora, kamu mau bandingin Mayora rasio lancarnya berapa, jangan kamu bandingin dia dengan SKLT, SK Laut, yang total asetnya juga cuma kalau nggak salah 200 miliar doang gitu. Kalau kamu mau bandingin Mayora, berarti kamu bandinginnya harus sama misalnya Indofood, seperti itu. Ya, jadi kita harus bandingin apple to apple. Jangan yang satu gede, yang satu kecil. Itu juga nggak bisa sebagai pembanding. Jadi kita harus lihat standarnya setengah. Jadi 2:1. Bisa ya? Nah, sekarang Ibu tanya, kalau misalnya ada perusahaan, rasio lancarnya di sini 10. Menurut kamu bagus nggak? Jadi asetnya 10, utangnya 1. 10:1 kan 10. Nah, menurut kamu bagus nggak? Kalau begitu terlalu over ya, Bu ya? Iya, betul, Ndri. Terlalu over. Jadi ngapain kita harus nyiapin aset sampai 10, sedangkan standarnya tadi cuma perlu 2. Mendingan yang 8 kita pakai investasi lagi di tempat lain supaya bisa dapat hasil lagi. Ya, jadi kalau yang terlalu gede banget itu juga kurang bagus, nggak efektif. Iya. Ya, jadi kamu harus paham dengan kondisi untuk analisa laporan keuangan. Nah, nanti kamu akan diajarin lebih detailnya di analisa laporan keuangan. Oke ya, sampai sini ada yang mau tanya? Mau nanya, Bu, berarti Ya. jadi kita bisa milih aset lancar mana yang kita mau gunakan untuk rasio. Sorry, suaranya terlalu Sambil di jalan juga, sambil lagi di jalan. Saya tanya pertanyaannya jadi apa? Kamu chat aja kalau enggak, biar Ibu bisa baca. Atau ada temennya yang bisa nangkep tadi Sela ngomong apa? Oke, kita sambil tunggu pertanyaannya Sela, kita lanjut ya. Sela silakan di chat aja kalau masih mau ditanya. Sekarang kita lihat lagi, yang berikutnya adalah penggajian. Oke, saya ada chatnya, Ibu baca dulu. Jadi aset lancar ini kita bisa pilih, Bu, yang mana yang mau dibuat rasio. Tergantung Sera, dia maunya rasio apa? Ya, untuk mengukur kriteria rasio itu, rasio likuiditas, kriterianya ada 3. Bisa pakai working capital, bisa pakai current asset, bisa pakai quick ratio. Nah, sekarang kita mau lihatnya dari sisi apa? Kalau kita mau misalnya pakai, kita mau lihatnya dari working capital aja, kita nggak mau lihat dari current ratio dan
quick ratio. Nggak apa-apa, berarti dasarnya kita untuk melihat itu liquid atau enggak, kita bisa pakai current ratio. Pakai working capital. Tapi yang biasa banyak dipakai itu adalah working capital sama current ratio. Yang quick ratio itu kurang familiar. Bisa ya? Cuma asetnya apa yang mau dipakai di situ ya tergantung rumusnya. Kalau tadi yang Ibu bilang kalau quick ratio kan berarti cuma kas sama piutang aja yang bisa kita hitung. Yang lain kita tidak bisa hitung dengan rasio cepat. Oke, ada lagi pertanyaan? Sekarang Ibu mau bahas tentang penggajian. Di sini banyaknya yang bagian penggajian. Ada yang ngitung gaji tugasnya di kantor? Oke, kita lihat di sini. Tujuan dari adanya akuntansi penggajian adalah di sini ada 3. Kalau dari sisi akuntansi tujuannya ada 3. 1, kita menghitung biaya gaji. Yang kedua, biaya gaji itu kita laporkan pada periode yang tepat. Jadi kalau dia termasuk gaji bulan, misalnya bulan Maret, walaupun dibayarnya nanti di awal April, dia tetap harus dicantumkan sebagai beban gaji bulan Maret. Makanya ada adjustment untuk yang accrual, beban gaji pada utang gaji. Dan yang ketiga, ini ada tugas dari negara bahwa perusahaan itu harus memungut PPh 21 atas penghasilan karyawannya dan setorin ke kantor pajak. Ya, jadi boleh ke bank persepsi atau asumsinya ya udah kantor pajak lah. Nah, untuk gaji biasanya kalau kita bicara gaji itu biasanya mengacu pada bagian manajerial atau administrasi, sedangkan kalau kita bicaranya upah itu biasanya mengacu kepada tenaga kerja bagian produksi atau bagian pabrik. Ya. Kita lihat lagi di sini. Negara masih berbaik hati, nggak semua penghasilan kita langsung dipotong pajak. Ya. Jadi kita lihat, pajak penghasilan itu diberikan atau dikenakan, objek pajaknya adalah penghasilan yang diterima oleh warga negara. Jadi atas penghasilan tersebut, warga negara wajib membayar pajak kepada negara. Cuma negara masih berbaik hati, nggak semua gajinya kita itu langsung dipajakin. Tapi ada yang disebut dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Besarannya sampai saat ini masih 54 juta setahun untuk wajib pajak. Sedangkan tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah itu 4.500.000. Untuk tanggungan itu 4.500.000 untuk keluarga sedara semenda dalam garis keturunan lurus. Untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami atau NPWP-nya cuma 1, maka dia juga, istrinya yang bekerja ya, maka dia juga bisa mengurangi sebesar 54 juta. Jadi, setiap orang yang punya penghasilan atau yang punya NPWP dan sudah bikin NPWP, maka kita akan sebut dia sebagai wajib pajak. Nah, pada saat kita mau menghitung berapa sih PPh 21 dari wajib pajak tersebut, kita harus tahu status dari wajib pajak tersebut itu apa. Status di sini cuma dibedakan atas 4 kelompok, ada TK tidak kawin, K1 itu kawin tanggungannya 1, K2 kawin tanggungannya 2, K3 kawin dengan tanggungannya 3. Nah, terus kalau misalnya kebenaran dia keluarga besar, anaknya misalnya ada 5, gimana? Yang ditanggung sama pajak cuma maksimal 3. Nah, sekarang kita lihat status WP ini akan kita pakai untuk menghitung ini yang tadi Bu bilang. Ada penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Jadi,
Kita lihat, misalnya kalau WP-nya K1, berarti kan kawin tanggungannya 1. Misalnya istrinya tidak bekerja, maka di sini besaran PTKP-nya itu 54 juta, ditambah statusnya 4.500.000, ditambah tanggungannya 1, berarti 4.500.000. 9 juta tambah 54, berarti PTKP-nya 63 juta. Sampai sini dulu, ada yang mau tanya tentang PTKP dan status WP? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu mau jelasin ini. Tanggungan ini nggak mesti anak. Ya, jadi boleh yang lain. Nggak harus anak, boleh yang lain. Dengan syarat, tapi ada syarat. Syaratnya apa? Anggota keluarga sedara atau keluarga semenda dalam garis keturunan lurus. Serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang. Apa itu keluarga sedara dan keluarga semenda? Ada yang bisa jawab? Apa tadi? Ayo. Yang disebut keluarga sedara, kalau di Indonesia, jadi status itu hanya dipegang oleh 1 orang dalam setiap keluarga. Dan biasanya yang megang itu kepala keluarga. Jadi pihak suami. Ya. Jadi pihak suami yang boleh mengakui status K1, K2, K3. Seperti itu. Nah, yang disebut keluarga sedara dan keluarga semenda, keluarga sedara itu keluarga kandung dari pihak suami. Sedangkan keluarga semenda itu berarti keluarga dari pihak istrinya. Paham ya? Sedarah itu berarti keluarganya si suami, semenda itu keluarga si istri. Nah, tapi di sini ada keterangan lagi, dalam garis keturunan lurus. Jadi keturunan lurus itu berarti dari atas ke bawah, bukan kiri ke kanan. Atas ke bawah. Jadi yang boleh jadi tanggungan si kepala keluarga atau si suami, itu atas ke bawah. Kalau atas itu berarti papa mama kita itu boleh. Atau kakek nenek kita tuh boleh. Jadi dia naik terus ke atas. Kakek buyut juga boleh kalau masih ada. Kakek nenek buyut boleh. Atau ke bawah. Ke bawah itu berarti anaknya kita. Atau nanti cucunya kita. Boleh. Yang penting atas ke bawah. Bukan kiri ke kanan. Jadi kalau adik kandung, boleh nggak kita tanggung? Boleh, Bu. Nggak boleh, Andri. Oh, nggak boleh. Adik kandung kan ke kanan, kiri ke kanan. Kita kan sejajar. Kakak, kita, adik, itu kan posisinya sejajar. Anak. Oh, jadi kalau sama-sama anak, adik kakak itu nggak boleh ya, Nggak Bu? boleh. Kita boleh tanggungnya ke atas atau ke bawah. Iya. Jadi Ya, papa mama kita boleh, kakek nenek boleh, anak kita boleh, cucu kita boleh. Tapi ke samping kakak kita, adik kita nggak boleh. Sama, kakak ipar, adik ipar nggak boleh. Jadi bolehnya cuma ke atas atau ke bawah. Nah, maksimal 3 orang. Jadi kalau misalnya ibu nih, ibu anaknya 2. Ya. Jadi suami ibu anaknya 2. Terus papi maminya tinggal sama ibu. Berarti kan kita 4 kan? Otomatis yang boleh diakuin hanya K3. Yang satunya nggak boleh diakuin karena maksimalnya K3. Nah, tapi itu pun harus tercantum dalam kartu keluarga. Jadi nggak bisa kartu keluarganya isinya cuma anak ibu 2, papi maminya nggak ikut sama ibu, tapi ibu akuin sebagai tanggungan keluarganya kita. Itu nggak boleh. Tetap harus dalam satu kakak. Ya. Jadi ada syarat-syarat yang diperbolehkan, ini menjadi tanggungan kita. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, itu akan ditolak. Nah, sekarang otomatis, kalau misalnya istrinya kerja juga, terus tapi dia tidak punya NPWP,
Berarti kan penghasilannya atau lapor pajaknya nanti digabung sama pihak suami. Berarti kita boleh mengklaim yang 54 juta untuk WP si istri. Nah, sekarang bisa nggak kalau kan kejadiannya misalnya kita sudah kerja, setelah lulus sekolah kita kerja, terus suaminya ibu nih misalnya juga sudah kerja, terus kita merit. Pada saat merit, ibu sudah punya NPWP, suami juga sudah punya NPWP. Jadi NPWP-nya 2, ibu punya, suami ibu punya. Boleh nggak? Boleh. Ya, jadi ibu lapor pajak sendiri, suami ibu lapor pajak sendiri, itu boleh. Tapi statusnya, ingat yang tadi ibu bilang, status K2, ya, kebenaran anak ibu 2, status K2 hanya boleh diakuin oleh suami ibu sebagai kepala keluarga. Ibu atau yang cewek, ya, jadi kalau di soalnya namanya wanita, kamu nggak boleh statusnya K2 atau K3 atau K1. Wanita itu statusnya pasti TK. Jadi kalau ibu lapor pajak, ibu statusnya TK, tidak kawin, walaupun anaknya 2. Karena yang menanggung K2-nya itu pihak suami. Bisa paham? Berarti si istrinya bayarnya cuma 54 juta itu aja ya, Bu? Nggak bayar, sayang. Yang 54 juta itu dipotong. Oh. Jadi kalau misalnya ya secara global nih, ibu penghasilannya misalnya 8 juta sebulan. Berarti setahun 8 kali 10, 80 tambah itu 96. Anggap setahun penghasilan ibu 96 juta. Ya, berarti ini ada yang tidak kena pajak, 96 juta, ibu kurangin 54 juta. Berarti yang kena pajak hanya yang 42 juta. Yang 54 nggak kena. Bisa ya? Jadi pajak itu dikenakan hanya sebesar 46 juta kali tarifnya. Jadi yang sisanya itu yang disebut, kalau ini namanya PTKP, yang sisanya itu disebut PKP, penghasilan kena pajak. Nah, itu yang ditarif. Tapi kalau yang ini tidak ditarif. Nah, sekarang beda. Kalau yang tadi gajinya 8 juta bukan ibu, tapi suami ibu. Berarti suami ibu PTKP-nya bukan 54 juta kayak ibu, tapi dia 63 tambah 4 juta, 67.500. Jadi 96 juta dikurangin 67.500. Berarti dia yang dikenakan pajak hanya 30 sekian juta. Kalau ibu tadi yang dikenakan pajak 40 berapa juta tadi? 42 juta ya. Kalau dia cuma 30 juta sekian. Jadi otomatis pajak yang dibayar suami ibu lebih kecil dibandingin dengan pajak yang ibu bayar. Karena dia dapat potongannya lebih banyak. Bisa? Iya bisa, Bu. Bisa ya, yang lain juga? Iya, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ini tarif pajak. Ini tarif pajak kita yang berlaku sejak tahun 2022. 0 sampai 60 juta, penghasilan 0 sampai 60 juta. Nah, yang dipajak ini yang PKP ya, yang penghasilan kena pajak. Jadi total penghasilan kita dikurangin dengan PTKP, baru hasilnya disebut PKP, penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak ini hitungannya dari sini. Kalau penghasilan kena pajak kita ada di kisaran 0 sampai 60 juta, kita disuruh bayar pajaknya 5%. Tapi kalau penghasilan kena pajak kita ada di 60 sampai 250 juta, kita kenanya 15%. 250 sampai 500, 25, 500 sampai 5 miliar 30, dan di atas 5 miliar 35%. Jadi ini pajaknya bertingkat, progresif. Sekarang ibu tanya nih, kalau PKP-nya kita, ya, ibu hitung nih, setelah dikurangin PTKP, PKP-nya kita, penghasilan kena pajaknya kita, itu 100 juta. Berarti tarifnya berapa?
15% Ibu. 15% Bu. Hitungnya 15. langsung 15%? Oh, cara ngitung ya. Kena 2 tarif ya Bu? Iya, betul. Kena 2 tarif. Jadi kamu harus lihat ya, PKP itu selalu hitungnya dimulai dari tarif paling bawah dulu. Jadi kalau tadi penghasilan kena pajak kita 100 juta, kita hitung yang ini dulu, yang 60 juta, tarifnya 5%, lebihnya yang 40 juta, baru masuk level yang kedua, 15%. Jadi bukan langsung 100 juta kali 15%, enggak. Tapi selalu dimulai dari tarif paling bawah, 60 juta, 5%, risinya yang 40 jutanya baru kena yang 15%. Atau kalau misalnya PKP kita 600 juta. 600 juta, berarti kita akan hitung nih, 0 sampai 60 juta kena yang 5%, terus yang 15% berapa juta? 250. Enggak, Andre. Nih, mulainya dari 60 ke 250. Berarti cuma 190 juta, kenanya 15%. Jadi 190 tambah 60 kan 210. 190 juta, kenanya 15%. 250 juta, kenanya 25%. Dan 100 juta, kenanya yang 30%. Jadi ini enggak 250, ini dari 60 ke 250. Itu cuma 190. Ini ke sini 250. Ini ke sini 4,5 miliar. Bisa ya? Iya, paham Jangan Bu. sampai salah. Ya. Ada lagi yang mau tanya sampai sini? Ada dipecah-pecah gitu dalam 600 juta. Ibu lanjut. I don't understand, man. Nah, selain PTKP, ada juga pengurang dari gaji kita. Nah, salah satunya di sini ada yang disebut biaya jabatan. Berdasarkan PMK nomor 250, besarnya biaya jabatan itu adalah 5% dari penghasilan bruto. Tapi ada maksimalnya 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Nah, biaya jabatan ini diberikan kepada semua pegawai tetap. Ya. Jadi biaya jabatan bukan diberikan kepada orang yang punya jabatan. Enggak. Tapi kepada semua pegawai tetap. Mau dari level office boy sampai dengan presidir, kalau dia pegawai tetap, dia boleh memotong biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan brutonya. Tapi maksimal yang diperkenankan hanya 500.000 per bulan. Nah, terus ada lagi BPJS, iuran BPJS. Jadi sekarang Jaksostek sama tenaga kerja sama kesehatan dijadiin satu. Jadi BPJS Ketenagakerjaan sama BPJS Kesehatan. Ya. Jadi di sini ada 5 jaminan. Yang pertama ada jaminan kecelakaan kerja dengan kisaran pembayarannya antara 0,24% sampai 1,74% dari gaji karyawan. Nah, kategorinya tergantung dari jenis perusahaan. Jenis perusahaan kita masuk di kategori mana. Otomatis semakin perusahaan itu resikonya tinggi, kategorinya semakin tinggi. Ya. Nah, JKK, jaminan kecelakaan kerja, ini dibayar sepenuhnya oleh pemberi kerja. Jadi karyawan tidak bayar. Yang bayar ini adalah perusahaan. Terus yang kedua, jaminan kematian atau JKM, ini bayarnya 0,3% dari penghasilan bruto. Ini juga sama, dibayar sepenuhnya oleh pemberi kerja. Jadi tidak dibayar oleh karyawan. Jadi ini yang bayar perusahaan. Yang ketiga, ada jaminan hari tua. Jaminan hari tua, ini yang bayar kedua belah pihak. Perusahaan bayar, karyawan juga bayar. Tapi yang dibayar oleh perusahaan, itu tidak menambah penghasilan dalam perhitungan pajak. Jaminan pensiun juga sama, yang bayar 2. Perusahaan sama karyawan, gajinya dipotong 1%. Ini juga sama, tidak termasuk penghasilan dalam perhitungan pajak, karena ini adalah tabungan, ya, tabungan nanti kalau kita sudah
misalnya tidak kerja, ini mau dicairin. Berikutnya BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu dibayar oleh pemberi kerja 4%, sedangkan karyawan hanya 1%. Kita lihat lagi. Kita lihat contohnya. Arif Hendrawan bekerja pada PT Maju Persada dengan gaji sebulan 20 juta. Pada bulan Mei, dia menerima THR sebesar 1 bulan gaji dan bonus sebesar 2 bulan gaji pada bulan Desember 2022. Dia didaftarkan asuransi 2 oleh PT Maju Persada, di mana perusahaan membayar preminya sebesar 2 juta setahun. Selain itu, dia juga ikut membayar iuran BPJS sebesar 4% dari gaji bruto. Informasi tambahan, dia sudah menikah, dia punya 3 orang anak, istrinya tidak bekerja, dia punya NPWP, maka perhitungan PPh 21-nya, kita lihat. Ini. Gajinya kita setahunkan ya. Jadi 20 juta kali 12 bulan, 240 juta. Dia dapat THR 20 juta, dia dapat bonus 40 juta, dia dibayarin premi asuransi 2 juta. Jadi total penghasilan dia setahun, penghasilan kotornya, penghasilan brutonya, itu adalah 302 juta. Nah, sekarang 302 juta ini akan kita kurangin dengan potongan-potongan. Pengurangnya apa? Tadi biaya jabatan. Biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto. Penghasilan brutonya berapa? 302 juta. Berarti 5% kali 302 juta. Ibu tulisnya 6 juta. 5% kali 302 berapa? 6 juta 40 ribu. Kenapa Ibu tulisnya 6 juta? Maksimalnya, Bu. Ya, maksimalnya 6 juta. Jadi Ibu tulisnya hanya 6 juta. Terus iuran BPJS sebesar 4%. 3% tenaga kerja, 1% kesehatan. 4% dikali 302. Berarti ini 12 juta 80 ribu. Pengurangnya ini 18 juta 80 ribu. Penghasilan bruto dikurangin pengurang, kita sebutnya penghasilan neto. Itu penghasilan netonya 283 juta 920 ribu. Baru kita kurangin PTKP kita. PTKP-nya berapa? Tadi statusnya adalah K3, kawin dengan 3 anak. Berarti untuk si WP-nya, Pak Hendrawannya 54 juta, untuk status kawinnya 4.500.000, untuk anaknya 3 kali 4.500.000, 13.500.000. Jadi PTKP-nya penghasilan tidak kena pajaknya itu sebesar 72 juta. Sisanya 211 juta 920, ini yang Ibu bilang tadi PKP, penghasilan kena pajak. Nah, ini yang dipajakin, yang 211.920. Otomatis pajaknya kita tarif nih sesuai ketentuan tadi. 5% sebesar 60 juta, 3 juta, sisanya 211.920 dikurangi 60 juta, 151 juta 920. Ini kena yang level kedua, 15%. Berarti dapat 22 juta 788.000. Berarti dia bayar pajaknya 25 juta 788.000 setahun. Atau kalau Ibu bagi 12, asumsinya 2 juta 149.000 per bulan. Itu PPh-nya per bulan. Nah, sekarang jurnalnya gimana? Jurnalnya, pada saat kita nyatet beban gaji, ya, beban gaji pada utang. Jadi beban gajinya tadi 302 juta, utang PPh 21-nya tadi 25 juta 788, utang ke BPJS-nya 12 juta 80.000, sisanya ini yang dibayarin ke karyawan. Utang gajinya 264 juta 132.000. Terus saat pembayaran gaji, utang gaji pada kas ini dibayar ke karyawan, utang PPh pada kas ini yang dibayar ke pajak, dan utang BPJS ke kas yang dibayar ke kantor BPJS. Sampai sini ada yang mau tanya? Sebelum Ibu masuk soal kedua.
sorry, Andri mau tanya apa? Kalau kasusnya bukan karyawan kayak pedagang itu laporannya gimana Bu? Misalkan dari keuntungan dia pada plus modal juga Bu? Gini, kalau pedagang, nah sekarang dia kan berarti masuk ke bukan PPh 21 yang karyawan. Kalau yang karyawan kan kamu setiap nanti 1 tahun kan dapat yang 1721A ya. Kalau mereka itu kita bilang seperti pekerjaan bebas. Nah, terus makanya sekarang ada undang-undang UMKM. Ya, kalau dulu orang jarang banget misalnya jualan makanan, terus pedagang-pedagang kecil mereka melakukan pembayaran pajak. Kenapa? Karena susah. Mereka mau hitung pajak tuh bingung, nggak ngerti. Orang yang belajar akuntansi aja kadang nggak bisa kok ngitung pajak, gitu loh. Jadi apalagi mereka, yang tanda kutip mungkin mereka nggak belajar hitung pajak, gitu. Mereka mau bayar pajak tuh bingung. Jadi kebanyakan orang tidak bayar pajak. Jadi negara memahami itu bahwa banyak sekali orang yang mungkin penghasilannya lebih gede dibandingin kita yang karyawan, tapi mereka nggak bayar pajak. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti mau ngitungnya seperti apa. Makanya dibuat undang-undang UMKM yang awalnya udah gini, kalau kamu pokoknya penghasilan perusahaannya bukan perusahaan, penghasilan usahanya kurang dari 4,8 miliar, berarti kita kategoriin kamu adalah usaha menengah, usaha mikro kecil menengah. Jadi dia masuk ke UMKM. Kalau kamu UMKM, kamu nggak usah bikin pembukuan. Kamu dikenain pajaknya 1% dari peredaran brutonya kita. Jadi yang kita catetin itu bulan Januari penghasilan kita berapa. Jadi dari kita jualan, misalnya ibu jualan ayam goreng, nah berarti berapa yang ibu dapat dari hari ini, misalnya ibu dapat penghasilan 1 juta, besok 1 juta, anggaplah rata tiap hari 1 juta. Berarti selama 1 bulan peredaran bruto ibu adalah 30 juta. Nah, negara tuh cuma bilang, udah kamu hitung aja peredaran bruto, tiap hari dapatnya berapa, totalin. Oh, dapat sebulan 30 juta. Bayarin pajaknya 1%. Jadi 30 juta kali 1%. Jadi dia bayarnya cuma misalnya 300.000. Itu yang dia bayar setiap bulan. Jadi nggak ngitung lagi seperti tadi. Jadi dia pokoknya bayarnya dari omset sebesar 1%. Terus beberapa tahun yang lalu itu mungkin 2 tahun ya, 2 tahun atau 3 tahun kemarin itu turun dari 1% menjadi 0,5%. Jadi 0,5%. Jadi pajak UMKM sekarang tuh 0,5%. 0,5% dari peredaran brutonya. Jadi dia nggak usah lagi hitung yang ribet seperti ini. Makanya sekarang sudah mulai orang bayar pajak. Nah, itu kenapa makanya capaian pajak itu sudah mulai meningkat dibandingin kalau dulu itu capaian pajaknya negara itu targetnya misalnya 1.000 triliun, paling yang kecapai itu cuma 600, 500 lebih. Jadi kisarannya cuma di kisaran 60% sekian. Tapi semenjak ada UMKM, karena penghasilan dari WP pribadi itu lebih besar daripada penghasilan yang didapat dari transaksi perusahaan. Sekarang aja target pajak kita itu 1.900 triliun. Nah, yang dapat dari WP pribadi itu 1.000 triliun. Itu yang didapat dari WP pribadi. Dan yang 900 triliun itu dari pajak perusahaan, PPN, segala macam. Kalau yang dari penghasilan itu mencapai 1.000 triliun. Jadi itu, kita beda-beda hitungnya. Makanya pada saat nanti kita lapor e-filing kan dia tanya, kita melakukan pekerjaan bebas nggak? Karena kan ada juga yang sebenarnya misalnya ibu sebagai dosen misalnya, terus ibu punya usaha juga, ibu punya rumah makan misalnya ya, tapi ibu tidak melakukan pembukuan atau segala macam dan ibu tidak mau melaporkan pajaknya ibu misalnya. Jadi pada saat ditanya, ibu punya pekerjaan bebas, ibu jawabnya tidak. Ibu anggap penghasilan ibu hanya dari gaji doang. Karena kalau ibu jawab, ya ibu punya penghasilan bebas, ya berarti ibu nggak boleh lagi pakai
1721 aja, Ibu harus bayar yang seperti perusahaan 1770. Harus bikin laporannya seperti itu. Dan itu lebih ribet dibandingin kita bikin pakai yang karyawan. Kayak sini, bisa Andre? Iya Bu, bisa Bu, paham. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya lagi? Bu kasih contoh kedua, cuma besaran angkanya mirip, biar nggak ngitungnya nggak ribet. Ya, ini sama. Indra gajinya sebulan 20 juta, THR-nya 1 bulan, bonusnya 2 bulan. Nah, Ibu cuma mau kasih lihat kamu di sini. Dia didaftarkan asuransi jiwa oleh perusahaannya ke dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Di dalamnya ada jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan kategori 5 kategori untuk kecelakaan kerja, serta BPJS kesehatan. Tadi Ibu udah bilang, BPJS tenaga kerja itu ada 4, BPJS kesehatan 1, total 5. Sekarang kita lihat jaminannya ada 5-5-nya. Ada jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kecelakaan kerja. 4 plus 1 kesehatan. Indra bergabung pada program simpanan hari tua yang dibayar secara pribadi sebesar 3 juta setahun. Informasi tambahannya sama, dia menikah 3 orang anak, istrinya tidak kerja, dia punya NPWP. Sekarang kita lihat di sini. Kalau perusahaan mendaftarkan kita, di situ ada keterangan bahwa perusahaan mendaftarkan kita untuk ikut asuransi yang tadi ya, yang BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Ya. Otomatis premi yang dibayar oleh perusahaan, kan tadi ada premi yang dibayar oleh perusahaan, seperti premi jaminan kecelakaan kerja itu murni perusahaan yang bayar. Terus premi kematian itu murni perusahaan yang bayar. Terus premi JHT itu ada perusahaan, ada karyawan. Pensiun ada perusahaan, ada karyawan. Dan kesehatan ada perusahaan dan ada karyawan. Nah, premi yang dibayarkan oleh perusahaan itu boleh dianggap sebagai penambah penghasilan kita. Ya, jadi misalnya sini kecelakaan kerja, kebenaran dia dapat kategorinya yang kelima nih, perusahaan yang berisiko tinggi, makanya dia harus bayar 1,74% perusahaannya ya. Berarti kita kaliin 1,74% kali 240 juta, perusahaan harus bayar sebesar 4.176.000 untuk JKK-nya. Terus untuk kematiannya 0,3% dari 240 juta, dia bayar 720.000. Untuk kesehatan dia harus bayar 4% dari 240 juta, 9.600. Dia dapat THR 20 juta, dapat bonus 40 juta. Total penghasilan brutonya 314.496. Ini total penghasilan dia. Sampai sini ada yang mau tanya? Bu, Ya. itu tadi cara perhitungan pajak untuk yang istri dan anak itu gimana ya, Bu? Istri dan anak. Tunggu nih. 4.500.000 itu, Bu. Oke. Ini. Iya, itu ngambilnya dari nilai apa ya? Ini 54 juta, 4.500.000 ini dapat dari nilai mana gitu? Iya, 4.500.000 apakah udah apa? Ini fix. Ini fix dari negara. Oh, 4.500.000 sudah fix gitu, Bu. Iya, dari negara. Pokoknya kalau dia sudah menikah, dia dapat tambahan 4.500.000. Untuk setiap anak besarnya. Iya, walaupun gajinya lebih tinggi ya, Bu. Misalnya gajinya 5 juta gitu. Misalnya gajinya 100 juta gitu, Bu. Iya, tetap ininya sama. Ininya given udah dari negara seperti ini. Oh, iya. Ya, jadi ini ada di aturannya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya. Nah, yang ini ada yang mau tanya nggak?
Ayo, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Ibu yang tanya. Dari tadi Ibu udah bilang, dia ikut 5, ya kan? Dia ikut 5, 4 jaminan tenaga kerja dan 1 jaminan kesehatan. Dan tadi Ibu bilang, premi yang dibayar oleh perusahaan boleh dianggap sebagai penambah penghasilan kita. Makanya di sini kita tambahin asumsinya total penghasilan kita adalah segini. Nah, Ibu tanya, kenapa di sini cuma 3? Padahal kan yang di perusahaan bayar ada 5. Yang 2-nya, kenapa nggak dimasukin sebagai tambahan gaji kita? Yang 2 itu, Karena yang jaminan hari tua. Karyawannya bayar juga ya, Bu? Iya, yang bayar ya, Bu. Kita yang bayar, enggak, perusahaan bayar, kita juga bayar. Ini kan sama kayak kesehatan. Kesehatan perusahaan bayar, kita bayar. Jaminan hari tua perusahaan bayar, kita bayar. Terus jaminan pensiun kita bayar, perusahaan juga bayar. Nah, jaminan kesehatan ini dimasukin. Kenapa yang pensiun sama THT nggak masuk ke sini? Karena itu masuknya hak kita kan, Bu ya? Iya, ya. Jadi kenapa ini nggak masuk? Jadi kalau ini kan pada saat kecelakaan kita akan dikasih. Kalau nanti kita misalnya meninggal pada saat masa kerja, kita juga akan keluar iurannya, jaminan kecelakaannya. Kesehatan juga pada saat kita sakit, kita bisa klaim ya, maksudnya bisa berobat. Tapi kalau yang THT dan ini kan tabungan. Tabungan ini dapatnya nanti. Dan nanti otomatis dia nggak hitung lagi tiap bulan ini sebagai penghasilan. Makanya di sini ditulis tidak termasuk penghasilan tambahan dalam perhitungan pajak. Ya, karena ini nanti pada saat kita ambil, kita juga dipajakin. Nanti kan ada kena pajaknya yang harus dibayar. Jadi ini dianggap sebagai ini mah simpanan gitu. Kalau ini kan memang kita siap-siap atau suatu saat bisa terjadi gitu loh. Kalau yang kecelakaan kerja, kematian atau kesehatan. Kalau ini kan memang klaimnya akan kita terima nanti pada saat kita pensiun atau kita mengklaim DHT kalau udah di atas 50 tahun. Bisa ya? Jadi yang 2 ini walaupun ditampilin, kamu jangan masukin ke sini. Bu, mau tanya, Bu. Halo, Bu. Iya, Dewi. Mau tanya, Bu. Iya, Apakah kenapa? suara saya kedengaran? Kedengeran, Dewi. Itu kan yang 2 itu nggak dimasukin sebagai penambah penghasilan kita ya, Bu? Ya. Masuknya sebagai pengurang atau gimana, Bu? Pengurang. Kalau pengurang, semua uang yang dibayar oleh karyawan yang dipotong dari gaji, itu harus dikurangin. Oh, berarti masuk ke dalam komponen pengurang gitu ya? Ya. Jadi pengurang bruto gitu ya, Bu? Ya. Jadi ini total brutonya. Oke, sekarang Ibu kasih lihat pengurangnya. Nih, pengurangnya. Pengurangnya biaya jabatan 5%, tadi 6 juta. Tadi kita dibilang bahwa kita ikutan program simpanan hari tua. Kita bayar 3 juta. Kita tulis 3 juta. Terus kita bayar yang dipotong dari gaji kita tadi JHT 2%, pensiun 1%, kesehatan 1%. Semuanya harus ditulis. Jadi semua yang dibayar oleh karyawan yang dipotong dari gaji harus ditulis di sini. Kalau misalnya kita ada iuran koperasi, masukin ke sini. Bisa ya? Jadi semua yang dibayar karyawan harus masuk. Yang dibayar oleh karyawan dipotong dari gaji, ini harus masuk. Jadi total pengurang kita 18.600. Tadi netonya 314 sekian, pengurangnya 18.600, jadi netonya 395.896. PTKP-nya tadi anaknya 3, 72 juta, berarti yang kena pajaknya 223.896. Ini pajaknya 1 tahun. Bisa?
Bisa, Bu. Oke, sekarang materinya selesai nih, Ibu kasih lihat contoh soal. Ini waktunya juga sudah mulai mepet. Nih, Ibu kasih soal yang tadi Wesel ya. Misalnya, tanggal 30 Juni PT Solusi Manajemen membeli tanah, harganya 400 juta. Beli gedung harganya 560 juta. Dengan bayar pakai uang tunai 360 juta, sisanya dia terbitin wesel bayar. Wesel bayarnya berbunga 5%. Tanah dan gedung menjadi agunan atas wesel tersebut dengan ketentuan bahwa wesel itu akan dibayar 20 kali pembayaran yang dilakukan setiap 6 bulan, masing-masing sebesar 30 juta. Untuk pokok plus bunga. Jadi pokoknya dicicil selama 20 kali pembayaran. Nah, terus kita lihat pokok plus ditambah bunga yang di-accrue pada saat pembayaran sebelumnya. Buat jurnal pada saat transaksi 30 Juni, dan misalnya buat jurnal untuk pembayaran angsuran ke-1 dan angsuran kedua. Ya, jadi asumsinya di sini kita beli tanah 400 juta, beli gedung 560, kreditnya kita keluar uang kas 360, dan muncul wesel bayar 600 juta. Wesel bayar 600 juta itu akan kita cicil pokok plus bunganya setiap 6 bulan. Sebanyak 20 kali nyicil. Setiap kali bayar, itu besaran pokoknya adalah 30 juta. 600 juta dibagi 20, 30 juta. Nah, kita disuruh buat jurnal. Jurnal saat kita beli barang tersebut. Yang kedua, pada saat kita membayar angsuran ke-1 dan angsuran kedua. Kita lihat lagi. Ini jawabannya. Nih, jurnalnya. Debit, kita terima tanah 400 juta, gedung 560, kreditnya kas 360, kredit lagi NP. NP itu not payable atau wesel bayar 600 juta. Nah, sekarang kita lihat. Kita mau bayar cicilan pertama. Berarti 600 juta, Ibu bayar cicilan pertama. Berarti wesel bayarnya lunas yang 30 juta, yang cicilan pertama. Otomatis kita harus bayar bunga. Bunganya berapa? Bunganya kita hitung. Bunga itu pokoknya 600 juta, dikali 5%, dikali 6 bulanan per 12, berarti 15 juta. Berarti cicilan pertama kita harus bayar uang cashnya 45 juta. Nah, sekarang cicilan kedua. Cicilan kedua kita bayar lagi pokoknya 30 juta. Bunganya berapa? Ingat, bunga itu dikenakan kepada utangnya kita. Tadi kan utangnya 600, tapi kan udah dibayar nih 30. Berarti cicilan kedua, bunganya kita bukan lagi 600, tinggal 570. Dikali 5% kali 6 per 12, 14 juta 250. Berarti kas yang dibayar sekarang bukan 45, tapi 44 250. Nanti yang ketiga juga sama. Bunganya bukan 570, tapi 540. Kali 5% kali 6 per 12. Bisa? Seterusnya ya Bu, sampai ke cicilan 20 ya? Ya, sampai cicilan ke 20, otomatis beban bunganya semakin kecil. Bisa ya? Ya, bisa Bu. Oke, sekarang soal nih. Di bawah ini adalah rangkuman data penggajian beberapa nilai sengaja dihilangkan. Di situ ada gaji normal atau gaji pokok, ada gaji dari lembur, ada total penghasilan. Potongannya ada jaminan hari tua, ada jaminan kesehatan, ada pajak penghasilan 135 juta, ada jaminan kecelakaan kerja, dana koperasi titik-titik, ada total potongan 201 150 juta, gaji neto yang dibayarkan 338 juta 850. Akun yang didebet pada saat kita bayar gaji, ada gaji bagian pabrik 285, bagian penjualan dicari, gaji kantor 120 juta. Kamu disuruh hitung untuk angka-angka yang dihilangkan, baris 1, baris 3, baris 8, baris 12. Kira-kira bisa dicari nggak itu? Bisa dihitung? Angka mana yang kita kerjain duluan?
intinya apa tadi? Pada saat Ibu menghitung pajak tadi, penghasilan bruto itu adalah total penerimaan yang kita terima ya. Jadi gaji pokok plus tunjangan-tunjangan ya, atau plus preminya. Itu kita totalin namanya gaji bruto atau total penghasilan atau penghasilan kotor kita. Nah, terus penghasilan kotor kita kurangin dengan potongan-potongan yang kita bisa kurangin, itu nanti hasilnya adalah penghasilan bersih atau penghasilan neto. Oke, berarti dari data ini kita bisa nggak isi angka-angka yang kosong? Pasti bisa. Ya, pasti bisa. Nah, sekarang kita bisa isi. Ibu tanya, total penghasilan berapa duit? Ada yang bisa hitung? Ibu ulang. Penghasilan bruto, penghasilan kotor, atau total penghasilan kita, dikurangin dengan potongan-potongan, itu namanya penghasilan neto. Nah, sekarang penghasilan bruto, atau total penghasilan ini datanya masih titik-titik. Bisa dihitung nggak? Bisa. Dasarnya apa? Tadi udah bilang, penghasilan bruto dikurangin potongan dapat penghasilan neto. Nah, di sini data yang ada adalah nih. Potongannya udah ada. Netonya udah ada. Berarti Ibu tinggal jumlahin potongan sama neto, itu dapat penghasilan bruto. Jadi 201 150 juta tambah 338.850, ini totalnya 540 juta. Itu adalah penghasilan neto kita. Penghasilan neto kita, penghasilan bruto kita 540 juta. Penghasilan bruto apa sih? Gaji pokok plus tunjangan-tunjangan. Termasuk di sini ada tunjangan lembur yang dikasih tahu. Berarti gaji pokok kita berapa? 540 juta dikurangin 80 juta. Jadi gaji normal udah dapat 467. Ini 460, ini 540. Dana koperasi bisa dihitung nggak? Bisa. Totalnya udah ada, 201, 150. Yang lainnya udah ada. Berarti 201, 150 kurangin 32.400, kurangin 8.100, dikurangin 135.000, dikurangin 18.900. Dapat selisihnya itu 6.700.000. Terus yang ini bisa dihitung nggak? Bisa. Karena totalnya tadi kita udah hitung, 540 juta. Berarti 540 juta itu untuk bayar gaji pabrik 285, untuk bayar kantor 120, sisanya 135 untuk bayar gaji bagian penjualan. Jadi gaji bagian penjualan itu 135 juta. Jurnalnya apa? Ini jurnalnya. Beban gaji bagian pabrik, beban gaji bagian penjualan, beban gaji bagian kantor, kreditnya, utang PPh-nya 135, utang BPJS-nya yang jaminan-jaminan kita jumlahin 59.400, utang operasinya 6.750, utang gajinya 338.850. Saat utang gaji dibayar, utang gaji pada kas. Sampai sini ada yang mau tanya? Sudah selesai? Bu, tadi penghasilan neto apa Ibu? Penghasilan neto itu penghasilan bruto dikurangin potongan-potongan. Ayo, hitung dulu. Penghasilan bruto itu kan penghasilan penghasilan neto itu adalah penghasilan bruto dikurangin potongan. Nah, sekarang di situ kan penghasilan brutonya kagak dikasih tahu, tapi penghasilan netonya ada.
potongannya ada. Jadi kita bisa hitung penghasilan bruto kita adalah 540 juta. Nah, penghasilan brutonya udah dapat 540 juta. Penghasilan bruto itu apa sih? Penghasilan pokok atau gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan. Kebenaran di situ tunjangannya cuma satu, cuma lembur doang. Berarti kalau kita dapatnya 540, misalnya dari tunjangan 80, berarti gaji pokok kita 460. Bisa? Ibu. Oke. Itu maksudnya yang undi debit tadi gaji penjualan itu maksudnya gimana? Gaji penjualan? Ini sorry, bentar ya. Ini akun yang didebet pada saat kita mau jurnal. Jadi ini total gajinya ini bukan gaji satu orang karyawan, tapi ini gaji satu pabrik. Nah, ini rinciannya untuk bayar bagian pabrik, untuk bayar bagian penjualan, untuk bayar bagian kantor. Total yang dibayar tadi 540 juta. Berarti 500. Kenapa, Win? Hitungnya dari total penghasilan brutonya ya? Iya. Oh, oke. Nanti kamu akan bahas ini, kita belajar lebih detail yang ini di Bina Akuntansi Manajemen. Dua-duanya dapat. Besok semester 3 di Cost Accounting, akuntansi biaya. Jadi kita lebih fokus untuk menghitung untuk penggajian segala macam. Oh my goodness. Ayo, ada yang mau tanya lagi? I don't have question. Just one maybe. Nggak ada? I don't understand. Kalau nggak ada, berarti hari ini selesai. Ibu belum absen ya? Ibu absen dulu ya, bentar ya.